Sebelum melihat lukisan saya mau makan dulu ya teman-teman. Rasanya perutku sudah sangat lapar. Di sini ada resto ini, warung Nyah Lasem namanya teman-teman. Kebetulan saya juga bertemu dengan Selamat malam Yanti, terima kasih sudah berkunjung di pameran kami. Ya sama-sama Mas. Tolong ya Mas diceritakan ya. Siap. Tentang cerita tentang Nyah Lasem ini, yang sepertinya nih pelaksanaannya begitu lama ya untuk kegiatan ini. Ya. Oke, monggo diceritakan. Perkenalkan, nama saya Pop, saya dari Yayasan Lasem Heritage. Jadi pameran ini itu terselenggara atas kerjasama dua belah pihak dari Kemendikbud lewat program fasilitasi bidang budaya 2021 pendayagunaan ruang publik bersama dengan yayasan kami, Yayasan Lasem Heritage. Pameran diadakan di dua lokasi. Yang pertama di sini di Museum Nyah Lasem ya. Dan kemudian juga di Rumah Pabrik Tegel di Jalan Raya Pabrik Tegel. Oh iya. Pameran dilakukan dari tanggal 8 sampai tanggal 14 November. Kemudian berkaitan dengan pameran ini, kami bekerja sama dengan kurator dari Jogja, Mbak Alia Swastika dan Mas Khairul Anam. Yeah. Ini semacam konsep dari pameran ini. Jadi kemudian narasi pameran berfokus pada sejarah kehidupan nyonya-nyonya di Lasem yang merupakan warisan dari budaya peranakan. Dengan melihat kembali figur-figurnya Lasem dan konteks sosial di sekitarnya, seminiman berefleksi terhadap sejarah dan budaya masa lampau yang memberi ruang pada suara perempuan yang selama ini sering dilupakan. Oh iya. Jadi kemudian itu konsep dasarnya. Kemudian ada 10 seniman Lasem dan 5 seniman luar Lasem yang diundang oleh Pak Kurator, Mbak Alia Swastika, dan kita langsung bisa menuju ke dalam untuk melihat karya itu. Ya. Monggo Mas Bob. Tadi muncul ya, dan pamerannya berjudul Pameran Cerita Nyah Lasem. Jadi kemudian muncul kata Nyah Lasem. Iya. Dalam bayangan kami sampai saat ini itu semacam kayak nyonya-nyonya yang pernah tinggal di rumah-rumah kuno di Lasem. Rumah nyonya ini kan tinggal di sebuah rumah. Iya. Tema itu direspon oleh salah satu seniman dari Sedan aslinya. Sedan ya. Beliau mahasiswa S2 ITB arsitektur. Iya. Kemudian dia sangat tertarik dengan rumah batiknya Kiok. Jadi di Karangturi Gang 6 ada rumah batiknya Kiok. Jadi ini cerita tentang nyonya dan rumahnya gitu kan. Jadi dulu ada, sampai sekarang rumah batik ini masih ada workshop batiknya dengan motifnya yang sangat terkenal itu Gunung Ringgit Pring. Ada 8 Gunung Ringgit Pring. Ada 8 bidadari, ada 8 ibu-ibu yang bekerja di rumah batik itu. Bahkan ada yang lebih dari 50 tahun hanya mengerjakan satu motif saja. Kerjanya tuh membatiknya itu? Membatik, iya. Ibu-ibu batik ini kan dulu punya relasi yang sangat intim ya dengan pemilik rumah, yaitu Nyah Kiok gitu kan. Nyah Kiok? Ya, jadi itu kayak rumah batik Nyah Kiok ya? Iya, jadi kemudian ini kayak salah satu menjadi perhatian dari masyarakat dan meresponnya dalam bentuk lukisan. Kemudian juga ada gambar arsitektural yang seperti ini dengan ceritanya gitu ya. Ini gambar apa sih Mas? Ini kayak bagan rumah ya itu ya, tapi dinaikin ke atas gitu ya. Tadi kan nyonya kan berada di dalam satu rumah gitu kan. Iya. Tadi dengan Mas Pino sudah. Iya. Lukisannya tadi sudah. Ini jadi nyonyanya keluar dari rumah dan berkunjung ke rumah yang lain dan menemukan ada gamelan di situ. Oh iya. Pada titik ini kemudian kita bisa beranjak ke karya dari Pak Yon Suprayogo. Oh iya ini. Iya. Jadi nyonya-nyonya ini kan tinggal di Lasem ya. Jadi sebenarnya
sebenarnya soul mereka itu, budaya mereka itu sebenarnya budaya Jawa. Jadi Tionghoanya sedikit, Jawanya lebih kental karena mereka sudah ratusan tahun kan sebenarnya. Iya. Jawanya itu lebih kental. Dan secara bahasa mereka juga bahasa sehari-harinya bahasa Jawa. Jadi nyonyanya ini juga sebenarnya nyonyanya Jawa. Nah, pada titik ini sebagai nyonya Jawa dengan kultur Jawa, pastilah pernah mendengar cerita tentang mitologi Sudamalaya. Oh iya. Nah, tema ini yang kemudian diangkat oleh Pak Yon, seniman teater dari Lasem, dan teman-teman Pak Yon mengangkat teater ini. Hidung Sudamalaya. Iya. Bercerita dengan tentang ini ya, sifat teguhnya dan kuatnya perempuan Durga Sakti yang Dewa Jiwa itu. Nah, itu tadi dunia batin yang lebih jauh lagi dari Nyonya Lasem. Nah, kemudian kita beranjak ke sebelah sana. Ya, yang di sini. Ya. Kemudian di sini ada ini karya cerita singkat. Yang sebelah sini. Oh, yang di sini. Jadi ini karya dari Gilang, Mas Gilang. Beliau ketua Yayasan Lasem Heritage dan juga Binang Kiting Diri di SMA Kragan. Dia seniman tari, lulusan UNES tari itu. Oh, seniman tari ya? Mas Gilang itu lulusan tari ya? Iya. Jadi kemudian Mas Gilang ini karyanya ini karyanya yang bertemanya Lasem itu. Temanya Lasem juga ini ya? Iya, ada dua perempuan gitu yang nyanyi gitu yang bersahabat gitu kan. Dan kemudian mereka saling curhat satu sama lain dan menguatkan satu sama lain di tengah situasi-situasi yang patriarkis macam kayak gitu. Iya. Kemudian di sini juga kita sebentar Ibu. Iya, monggo. Kita ke sebelah sini dulu. Tadi sudah kebayang ya, nyonya-nyonya itu tinggal di rumah-rumah kuno gitu kan. Ternyata kita juga tahu tadi bahwa kebudayaan mereka itu sebenarnya kebudayaan Jawa gitu ya. Kebudayaan Jawa ya. Tionghoanya itu sedikit gitu kan, karena sudah terlalu jauh jaraknya dari yang awal gitu. Jadi kemudian logikanya berikutnya adalah tentang gastronomi, tentang kuliner yang ada di dalam rumah-rumah kuno itu. Pasti yang terbanyak itu kuliner Jawa gitu kan. Misalnya kemudian di Lasem, Ibu mengenal di sini ada apa yuk? Oh, ini latoh ya? Iya, ini urap latoh. Iya. Jadi senimannya namanya Mas Abdul Karim dari desa Warugunung. Dia memang suka sekali mengulik gitu ya kuliner Lasem gitu kan. Nah, selain foto yang ditampilkan, ternyata latoh ini kan kemudian muncul menjadi motif batik ya. Motif batik, oh iya, latohan ya. Jadinya latohan. Iya, batik latohan. Ini teman-teman ya, ini batik Lasem, khas Lasem. Latohan karena berasal dari makanannya yang seperti ini. Ini makanan laut ini. Iya, semacam rumput laut. Rumput laut. Dikasih urap. Urap, ya. Jadi bumbui dengan kelapa. Iya. Itu enak banget itu. Saya suka. Kemudian Mas Karim juga membuat semacam kayak buku resep gitu ya. Iya. Gastronomi Lasem. Iya. Monggo dibuka. Iya. Ade, ini rumahnya Kiok tadi. Ini juga rumah Kiok. Jadi terus kemudian ada kayak makanan gitu di depan gitu ya. Iya. Oh, ini dia. Lung-lungan tuh batik ya. Iya. Ada batik. Yang kemudian menjadi teman-teman ini ada batik lung-lungan, ada batik cabe-cabean. Nah, ini cabe-cabean, jangan disamakan dengan cabe-cabean anak-anak yang masih remaja-remaja itu ya. Terus ini batik asem-aseman ya. Terus ini latohan. Nah, ini yang membawa. Kemudian yang lain semacam ini ya, apa? Gastronomi Lasem, Rembang. Ada urap lato, ada sayur mangut. Iya. Yang khas ya di Lasem itu urapnya urap lato. Ini ada sayurnya sayur mangut, teman-teman. Sayur mangut itu dari ikan pari. Ikan yang asap ya. Ikan asap. Ikan asap ya. Terus ini hot gitu ya. Ini cumi ya. Cumi hitam. Nos ireng. Ya, nos ya. Kalau Lasem itu nos. Cumi hitam. Terus ini ada sayur merico. Butuh merico ya.
sayur merica nih. Khas Lasem semua. Dan yang di sini sambal brambang asem. Oh, brambang dikasih asem gitu ya? Iya. Saya malah belum tahu kali yang ini. Kemudian kita beranjak ke seniman berikutnya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian ada Mbak Tasya, beliau desainer muda Lasem gitu, yang selalu karya-karyanya berhubungan dengan batik Lasem. Nah, Mbak Tasya ini riset dan menemukan foto-foto dari foto-foto tentang nyonya-nyonya gitu yang ada di rumah-rumah kuno di Lasem, dan kemudian berimajinasi tentang batik dan atasan kebaya encim gitu ya. Oh, encim ya? Iya. Oh iya iya. Yang Lasem kebayanya itu namanya encim. Ini ya. Bikin sepatunya juga Ibu. Jangan dibawa pulang ya Ibu ya. Kalau bisa saya bawa pulang ini. Nanti pengunjung pameran bilang ada sepatu ini. Ternyata nggak ada. Mbak Tasya itu dari mana ya Mas? Rumahnya di Soditan Ibu. Oh, di Soditan ya? Iya, di Soditan. Soditannya mana itu ya? Timur utara ya. Hampir kecamatan. Oh itu, iya ini ini batik Lasem juga kan ini? Iya, ini batik semua dibikin oleh Burung Mbak Hong. Tasya, ya, bekerja bersama dengan satu rumah batik, yang mendesain, kemudian dieksekusi, jadi memang karya baru. Iya. Ya teman-teman ya, untuk batiknya. Ini batik ini sekedar untuk pameran teman-teman, jadi tidak. Kalau ada yang mau beli juga enggak tahu lah. Nanti saya sampaikan kalau ada yang mau beli. Kalau cocok harganya. Batik Burung Hong. Burung Hong bener ya ini ya? Iya. Ya, batik Burung Hong itu khas Lasem. Tema peranakan ya. Kemudian kan tadi ya, iya. Dari satu rumah kemudian berkunjung ke rumah yang lain, ternyata dia Jawa sekali, dan kemudian masakannya juga masakan Jawa. Masakan Jawa. Nggak ada bedanya pokoknya makannya. Iya. Kemudian Pakaian. Karena sudah bisa bikin batik dan bikin baju gitu kan, nah ini tentang museumnya, yang ini dari museum, bukan dari pamerannya. Tapi kita bisa membayangkan kalau dulu nyonya-nyonya itu menjahit sendiri, menyulam sendiri, iya. Dan kemudian dengan mesin jahit zaman dulu. Mereka foto-fotoan. Oh ini di rumah Tegel ya. Satu karya dari Mas Alek, dengan seorang fotografer di Lasem. Nah, mereka kemudian foto-fotoan di rumah Pak Tegel, di Rumah Merah. Rumah Merah yang ini. Iya, yang ini. Yang di atas ini pabrik Tegel. Oh itu. Ini di mana ini Mas yang ini? Ini juga di rumah pabrik Tegel. Oh iya. Ini juga di pabrik Tegel ya. Jadi nyonya-nyonya, remaja putri gitu kan, dalam imajinasi Mas Alek melakukan. Dan kebetulan di sebelah ada arsip dari pemilik museum Om Santio. Ini pameran lokal kegiatan remaja Putri Lasem sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi bahkan sebelum Perang Dunia Kedua mereka juga melakukan pameran. Sebelum Perang Dunia Kedua sudah ada pameran ya? Iya, di Lasem dan oleh remaja-remaja putri gitu ya. Coba kita lihat teman-teman. Noni-noni. Kalau yang sebelah ini musik Lasem zaman dulu ini. Seperti sudah modis juga ya dulu ya. Pakaiannya juga. Iya. Secara kultur di dalamnya Jawa, tapi juga kemudian kadang ada yang sangat Tiongkok, kadang ada yang sangat Jawa, tapi kadang juga ada yang sangat Belanda. Nah ini arsip-arsip yang dipunyai oleh museum milik dari Om Santio, bagaimana kehidupan kultur dari Eropa, Belanda itu juga masuk ke Tiongkok. Ketika merit itu sangat Eropa. Iya dulu tuh Eropa ini ya. Yeah. Sekarang pun juga masih ya kalau. Iya. Tiongkok tetap dengan gaya Eropa gitu ya. Ini teman-teman. Sekarang nyonya-nyonya ini sudah agak sejak dulu juga, kemudian tersebar di mana-mana gitu kan. Jadi di mana-mana keluar dari Lasem gitu. Dan pasti kalau yang tinggal di luar Lasem pasti teringat gitu kan, sama ibunya, sama mamanya, sama emaknya atau nenek gitu kan. Sama makco, sama buyut perempuannya gitu, nyonya-nyonya sebelumnya gitu kan. Nah ini juga upaya untuk membangkitkan imajinasi itu, kenangan atas itu. Kita ke sebelah sini.
Nggih, monggo. Ini pemiliknya museumnya Lasem ya, pamerannya. Oh, Mbak Santi ya dan keluarganya. Santio dan Ini yang kemarin Mbak ini ya, ya, Ibu Lili. Bu Lili ya. Ibu Lili ya, Tante Lili dan dua putranya. Kalau yang ini siapa yang ini? Ini ibu guru. Oh, ibu gurunya. Ibu guru dari Om Om Susantyo Santio itu ya. masih diingat. Jadi juga nyonya-nyonya gitu ya. Ya, teman-teman, ya ini pemilik museumnya Ibu Lili, putranya 2. Yang ini siapa ini ya? Sekarang kita ke sebelah sini. Iya. Iya, Andi, Santos sama aku ya. Monggo kita lihat lagi. Kemudian kita ke sebelah sini. Ini ada satu karya dari seniman namanya Mbak Melianta Mulyawan. Beliau mendapatkan foto-foto tentang Lasem dan kemudian meresponnya dalam bentuk seri kartu pos gitu ya. Tapi kartu posnya kan kelihatan terlekuk-lekuk gitu kan. Iya, ini ada maknanya mungkin. Iya, jadi memang semacam kadang kenangan, ingatan itu kita lupakan gitu ya, terlupa gitu, terus kita nggak terlekuk-lekuk gitu. Iya. Jadi itu simbol atas nyonya-nyonya juga yang kadang terlupakan gitu. Kita punya banyak nyonya sebenarnya di Lasem dan kadang kita nggak gitu kan. Tapi sebenarnya juga kalau dari gerakan kan dari awal sudah paham gitu ya tentang nyonya. Jadi kita selalu bersahabat dengan nyonya-nyonya yang ada di Lasem gitu kan. Kita lihat satu persatu. Lasem. Kalau dari kuratorial disebutkan bahwa Mbak Melianta membuat beberapa seri kartu dari bangunan dan foto-foto keluarga di Lasem yang sebenarnya belum pernah dibuat. Kartu-kartu ini dibuat terlipat menandakan sebuah situasi di mana kartu ini lebih terlupakan, tidak dianggap penting, tidak dirawat dengan baik. Bagaimana sejarah dan citra Lasem sebagai situs komunitas Tionghoa di Jawa pada masa lalu dibayangkan sebagai citra tempat yang eksotis. Bagaimana narasinya Lasem menjadi bagian dari upaya membangun citra akar budaya dari tempat ini. Demikian Mbak Kurator, Mbak Alia Swastika menuliskan. Dalam menuliskannya ya. Ya. Kemudian kita coba untuk melihat satu karya dari Bapak F.X. Harsono. Beliau salah satu seniman yang pertama di Indonesia. Beliau dari Tionghoa. Terus kemudian kita akan melihat karya beliau dari proyektor ini. Tentang karya ini ada 2 video sebenarnya. Ada yang satu itu Writing in the Rain. Mbak Alia menuliskan F.X. Harsono menampilkan video yang menampilkan dirinya dalam performance menulis huruf Cina. Karya ini tidak saja menyentuh pertanyaan tentang bahasa dan aksara sebagai simbol identitas, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas. Dalam tahun-tahun penelitian yang intens tentang sejarah Indonesia, F.X. Harsono telah menemukan aspek yang politis dari bahasa untuk mengartikulasikan trauma sejarah dan narasi-narasi yang dilupakan. Lukisan itu. Dia menulis. Menulis. Pak F.X. seorang Tionghoa, dia menulis huruf Cina. Oh, Ya. ini Bapak F.X. Hartono ini. Ya, F.X. Harsono. Harsono ya. Ya, F.X. Harsono menulis huruf Cina. Gimana? Masih. Masih. Kemarin juga hadir di sini pas seminar, setelah selesai hadir. Tinggalnya di mana ya, Mas? Di Jogja. Oh, di Jogja. Kalau kayak gini kita juga teringat ada banyak inskripsi Mandarin Cina kayak gini kan di pintu-pintu rumah, Ya. di kelenteng gitu kan. Berarti bapak ini yang itu. Bukan. Nah ini sebenarnya siapa bapak ini? Dia seniman, Mbak. Oh, Seniman yang berkarya performance. Yang sekarang tinggal di Jogja. Ya, tinggal Tapi di- aslinya Lasem apa enggak? Bukan, Oh, bukan. Ya memang dari Tadi Jogja kan ya. ada 5 seniman di luar Lasem yang diundang. Oh iya. Kalau kita ingat lagi mungkin di Lasem
sudah nggak ada, sedikit sekali ya teman Tionghoa yang bisa menulis seperti ini kan. Berarti dia paham huruf-huruf Iya. Cina ini ya? Iya. Ini apa ya, Mandarin atau Cina? Cina. Cina ya. Nah ini yang writing in the rain, ini keren banget. Tapi mungkin ibu push dulu karena dia agak lama. Nanti ketika sedang menulis benar-benar di hujan itu, nanti bisa direkod lagi. Sampai nanti. Terima kasih Mas Bob. Next. Ini menulisnya kayak di kaca cermin kaca gitu ya. Kaca. Kayak di kaca. Ini yang ini yang depan. Nanti tinggal di play. Ya agak lama soalnya. Ya apa, kita tunggu. Oke, play. Nah, ini kayaknya hampir mulai. Zainal mudeng Mbak? Nah ini hampir Sama mulai. sekali. Jadi kan dia menulis gitu kan, tapi kemudian ada hujan, semacam kayak ada hujan. Oh. Saat hujan turun gitu ya? Iya. Nah kalau hujan apa yang terjadi kemudian kan? Nah ini ketika dia hujan. Hujan beneran ini? Ini buatan ini. Tapi lihat. Lukisannya? Oh. Keren kan? Tulisannya jadi jatuh. Iya. Jadi jatuh tapi itu menandakan kayak ini ya, nanti terbentuk ya. Ya bisa seperti itu. Kadang interpretasikan bebas gitu kan. Tapi kalau kita kaitkan dengan Nyah Lasem itu, mungkin ini perempuan-perempuan yang menulis dan tetapi kemudian musnah gitu kan tulisannya. Seringkali kan situasi perempuan kan seperti itu. Jadi dia bersuara tetapi kemudian tulisannya tidak terbaca, hilang, musnah gitu kan, kena air hujan gitu kan. Dalam konteks yang Tapi ini air beneran nggak ya? iya, air. Oh iya. Soalnya tulisannya kok jadi Keren sekali. Oke Ibu, kita lanjut ke Monggo. apa ini berikutnya ya. Iya, monggo. Ayo Mbak, ikut Mbak. Mumpung ada yang menjelaskan. Bisa ini Iya, minggu. kita ke sebelah sini. Monggo Mbak. Kemudian ini ada karya seniman dari Rembang sebenarnya, tapi tinggal di Jogja. Namanya Mas Okto. Ini. Iya, Oh. kayak Mas Okto. Jadi dia Bisa memang suka lewat-lewat. sekali mengeksplor kayu. Kayu. Jadi kemudian beliau menggunakan, Mas Okto menggunakan semacam bagian dari apa ya namanya itu ya, kayak konektor gitu ya di konstruksi arsitektur gitu, yang melambangkan sebenarnya perempuan ini konektor situasi-situasi sosial gitu kan, dan keluarga gitu kan. Oh, ini penggambarannya adalah perempuan gitu ya? Iya. Ini, Perempuan tuh seperti ini gitu ya? iya. Bagi Mas Okto semacam. Ya. Dia juga berangkat, kayunya ini juga berangkat dari situasi yang dapur, bagaimana dapur itu selalu di belakang dan kemudian seolah-olah kayak tidak penting, padahal dia sentral gitu kan. Dan kita beranjak ke sini, ada satu lagi karya dari Mas Yuda Feigu, Mas Yuda Kusuma ya. Beliau masuk ke Lasem, kemudian jalan-jalan memotret Lasem dari luar, dan kemudian membuat foto kolase. Ini namanya foto kolase. Foto kolase kolase. foto ya. Ini rumah
Ayo, ini di mana, itu di mana Cina. gitu. Kita mainan gitu, bisa mainan kayak gitu. Tapi juga di karya ini Mas Fei Hung juga mengetengahkan situasi hewan mitologi. Jadi kalau di dunia peranaan, di dunia Tionghoa itu kan ada hewan-hewan mitologi ya. Iya. Misalnya kayak naga. Oh ini Ada naga. Kemudian ada deer, ada rusa Naga, gitu. Oh iya. Terus ada gajah dan turtle. Di rumah-rumah itu Kura-kura biasa gitu kan. ada rusa ya. Iya, benar. Iya. Saya tadi juga barusan saja masuk ke satu ruang tamu. Kemarin apa tadi ya? Kemarin. Satu ruang tamu yang ada ginian ya kijangnya itu. Iya. Jadi aku belum pernah sekali masuk ruang tamu itu, aku masuk ada kijang 2. Keren banget. Ya di Iya. Lasem sebenarnya di Lasem banyak ya rumah yang ada Kijangnya gitu. kijang. Iya. Jadi itu memang karena memang itu juga hewan yang sangat dihormati gitu ya, dimuliakan gitu ya oleh orang-orang Tionghoa. Nah, ini kan dari situasi mitologi masa lalu gitu yang ya itu yang apa dimuliakan dan lain sebagainya itu, tapi juga Mas Fei Hung juga mengeksplor situasi hewan yang kekinian yang dalam keadaannya yang sekarang gitu. Kuda ini. Di Lasem juga banyak kuda. Cikar ya Mbak. Cikar. Dokar. Orang cikar itu sapi ya. Ada 3 karya dari Mas Fei Hung, di sebelah sana juga ada, di sebelah sana juga ada. Yuk kita lihat. Sarung, batik. Ya, ini proses pembuatan batik ini teman-teman. Ini berapa Pak? Kamu kualitas Ada satu lagi di sebelah sini. Yang ini. Met ya Mas ya. Ya Mas Bob silakan diceritakan ini. Tadi ingat ada binatangnya kan? Nah, Iya. kalau yang di sini binatangnya tinggal yang situasi kekiniannya yang sekarang. Itu ada roto dari gugup dari rumah Oma Opa. Yang atas itu dari mana ya? Kita belum tahu. Ya, tapi itu semuanya di Lasem. Keren banget kan? Kita nggak pernah membayangkan Lasem itu dipresentasikan, dilihat dari cara yang seperti ini. Iya. Oh iya Ibu, saya tadi lupa ada 2 karya lagi yang Mas Didi mau menjelaskan karya ya. Ini ada 1 karya semacam film dokumenter pendek gitu dari Mas Didin, Imaduddin ya, dari Mas Imaduddin. Beliau mengajar di SMA 1 Lasem. SMA 1 Lasem. Iya. Cerita singkat tentang Nyah Lasem. Video dokumenter. Itu Mbak apa? Drama kemarin. Teater. Ya, jadi ini cerita film dokumenter gitu tentang kehidupan Siapa ini? nyonya-nyonya gitu dari salah satu teman Tionghoa Lasem, Om Santia pemilik museumnya Lasem. Jadi dia bercerita tentang ibunya, tentang neneknya, tentang buyutnya gitu yang perempuan-perempuan gitu ya. Ini Om Susanti. Om Santia. Kondisinya seperti Ya. ini. Kemudian masih ada 1 karya lagi, saya lupa, karya video dari Tasya. Sebentar. Yap. Oh ini tentang fashion. Ya. yang tadi di atas kan. Iya yang di sana ya, yang di Iya. batik. Ini kemudian diperagakan gitu ya. Ini tempat syutingnya di rumah batiknya Tio. Nah Kio. Dan jadi kelihatan detailnya ya Ibu ya. Tadi mungkin nggak kelihatan. Batik khas Lasem warnanya merah Ya. darah ayam ya.
bersama burung hong ya. Pameran ceritanya Lasem. Terima kasih kunjungannya. Semoga besok masih ada 2 hari lagi sampai tanggal 14 November teman-teman bisa datang ke Museumnya Lasem dan Rumah Pabrik Tegel untuk menonton acara ini. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Pop ya. Terima kasih. Mas Pop terima kasih, Mas Pino juga terima kasih, Mbak-mbak semuanya terima kasih. Mas.